Oke teman-teman, kalau misalnya di part kedua kita sudah bahas tentang segala hal dashboardnya WordPress, di part yang ketiga ini kita akan bahas tentang plugin dan themes. Untuk part 3 ini saya akan bagi dua lagi ya untuk ininya, untuk videonya. Karena ini part 3.1 gitu ya. Nah karena nanti kita akan bahas plugin dan themes, kalau misalnya saya jadikan satu part itu kayaknya cukup panjang juga gitu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk plugin dulu nih teman-teman. Nah, plugin sendiri ada dua macam nih teman-teman, yang resmi sama yang GPL. Jadi untuk yang resmi sendiri teman-teman langsung beli ke vendornya ya, masing-masing vendornya mau plugin apa, mau Elementor kah, Yoast kah, atau apapun itu. Nah, kelemahan dari plugin yang resmi ini ya memang cukup mahal harganya dan dia bayar per tahunan kayak gitu ya. Nah, jadi per tahun harus perpanjang, per tahun harus perpanjang, bahkan satu plugin sendiri bisa lebih mahal dari domain dan hostingnya teman-teman kayak gitu. Jadi itulah versi resminya. Kalau misalnya kelebihan dari versi resmi, ya dia resmi gitu ya, dan dia update-nya bisa langsung dari dashboardnya teman-teman. Jadi bisa langsung di update. Tapi untungnya untuk versi resmi biasanya beberapa plugin atau banyak plugin juga menyediakan versi yang free-nya, walaupun dengan fitur-fitur yang memang nggak full kayak gitu ya. Nah untuk yang plugin jenis kedua sendiri GPL, jadi nanti teman-teman lihat aja apa itu GPL. Jadi kalau misalnya kita search ya, GPL license seperti ini. Jadi ini GPL license. Kalau misalnya kita baca apa itu GPL license di sini, everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing is not allowed. Jadi teman-teman, orang-orang yang jual GPL sebenarnya jual produk-produk yang memang dia diperjualbelikan secara masif ya. Apakah dia apakah dia hasil krekan? Menurut saya sih enggak ya untuk GPL license ini. Cuman itu kelebihan untuk GPL license sendiri, dia murah amat, sangat murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan versi resminya, itu udah pasti ya. Tapi kekurangannya dia nggak bisa langsung update dari sini nih, dari dashboard websitenya teman-teman, dari dashboardnya WordPressnya teman-teman. Nah kalau saya kan untuk Elementornya kan, misalnya di sini Elementor ya, untuk Elementornya saya untuk yang resmi ya, jadi teman-teman bisa langsung lakukan update plugin seperti ini. Sementara kalau misalnya nih seperti ini ya, langsung di updating plugin Elementor, kemudian nanti dia akan terupdate kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman beli yang versi GPL nggak bisa nih kayak gini nih. Teman-teman harus, untuk cara update-nya teman-teman manual, harus download dari orang yang tempat teman-teman beli gitu ya, entah dimanapun itu. Nah versi terbarunya baru nanti upload ulang ke ke website teman-teman. Itu kekurangan dari GPL license. Kelebihannya tadi ya murah sekali kayak gitu dibandingkan dengan yang resmi. Nah saran saya teman-teman, mungkin untuk beberapa plugin yang memang nggak butuh-butuh banget untuk versi fullnya, itu teman-teman bisa pakai yang free dulu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang versi fullnya ya, bolehlah pakai GPL untuk awal-awal bikin website, untuk mengembangkan website. Tapi kalau misalnya nanti one day atau suatu hari teman-teman udah ngomsetnya gede, atau misalnya teman-teman udah gede nih menghasilkan dari website, ya udah beli aja dari vendor resminya kalau menurut saya. Kalau misalnya budgetnya memang jauh di bawah omset dari teman-teman kayak gitu sih. Oke teman-teman, seperti itu perbedaan antara plugin resmi dan GPL. Nah, kemudian ada beberapa plugin yang menurut saya perlu diinstal. Ini ada yang wajib ya. Kemudian ada plugin opsional tapi lebih bagus dipasang gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau pasang atau enggak. Sementara kalau misalnya teman-teman bikin toko online, ini yang wajib adalah WooCommerce. Oke, kita bahas ya. Kita bahas nih untuk Yoast SEO ini dia plugin untuk SEO-nya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu SEO adalah Search Engine Optimization ya. SEO kayak gini tulisannya. SEO itu dia adalah Search Engine Optimization. Jadi Search Engine Optimization. Jadi gimana ilmu yang mempelajari gimana caranya supaya artikel kita masuk ke mesin pencari Google nomor di halaman 1 dan di ranking 1 kayak gitu. Karena kenapa? Karena orang berjibaku atau bersikeras untuk masuk ke halaman 1 karena pasti trafficnya gede gitu di mesin pencari. Nah, Yoast SEO itu amat sangat membantu kita ya. Contohnya gini. Misalnya di Mahir Ngiklan nih. Ini postingan di Mahir Ngiklan misalnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman, sekali lagi nanti akan ada ininya ya, akan ada pembahasan khusus tentang posting di part yang kelima. Nih seperti ini ya.
Jadi kalau misalnya saya edit post, misalnya teman-teman mau posting dengan menentukan kata kunci tertentu. Nanti teman-teman akan bisa lihat di sini. Gua mau ngincer cara memasang Facebook Pixel gitu ya. Nah, nanti di sini ada kayak guideline-nya dari si SEO-nya sendiri. Kalau misalnya dia ada emoticon senyum hijau seperti ini, berarti SEO-nya udah bagus. Atau teman-teman juga bisa edit dari bagian readability analysisnya. Apa nih yang kurang nih? Misalnya transition word. Transition word apa sih? None of the sentence contain transition word, kayak gitu. Nanti atau misalnya di SEO analisisnya ya. Di SEO analisisnya di sini, ini saya udah hijau ya. Kalau misalnya belum hijau, nanti ada yang merah seperti ini. Apa yang perlu diedit, nanti teman-teman harus edit supaya nanti website SEO dari artikelnya teman-teman bagus kayak gitu. Poinnya adalah gimana caranya bikin semua postingan teman-teman hijau seperti ini. Hijau kayak gitu ya. Nah, kalau yang misalnya abu-abu kayak gini biasanya saya masih belum masukkan keywordnya nih. Kalau misalnya udah hijau, ini berarti aman kayak gitu. Gimana caranya supaya setiap kali teman-teman postingan artikel itu harus hijau ya. Nanti kita akan bahas khusus di part yang kelima tentang posting SEO ini kayak gitu, cukup dalam. Terus itu dari Yoast SEO ya teman-teman ya. Untuk install plugin Yoast SEO sendiri, teman-teman tinggal masuk ke sini, tinggal ke plugin, kemudian nanti add new aja. Teman-teman bisa pilih untuk untuk mau yang versi gratis atau versi GPL. Untuk versi GPL-nya sendiri nanti teman-teman bisa dapatkan dari, cek aja link yang ada di bawah ya. Nah, ini dia, saya sendiri menyediakan untuk versi GPL license-nya teman-teman sebesar 20.000 ya. Sementara kalau misalnya untuk yang versi versi dari providernya gitu ya. Kita lihat harganya di sini $99 per tahun gitu ya. Jadi kurang lebih 1 jutaan lah. Ya, 1 jutaan ya, 1 jutaan lebih untuk yang dari providernya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang GPL-nya, untuk yang premium bisa di link yang ada di bawah, nanti tinggal ambil aja dari sini, dari toko saya kayak gitu ya. Kemudian nanti, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang versi gratis pun nggak ada masalah gitu ya, karena versi gratisnya pun juga udah cukup powerful gitu. Bertahun-tahun saya pakai versi gratis, kemudian sudah punya modal dari website baru beli yang versi yang berbayarnya gitu. Untuk installnya sendiri nanti teman-teman tinggal install now di sini, kemudian nanti kalau misalnya sudah diinstal ada tanda activate. Kalau misalnya sudah diactivate, nanti bentuk pluginnya akan seperti ini. Di bagian plugin ya, di bagian plugin, kemudian di bagian install plugin teman-teman buka. Nanti ini adalah plugin-plugin yang sudah teman-teman install. Nah, saya sendiri bentuknya sudah yang premium ya, sudah premium. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah install, nanti bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman perlu setting dulu. Nanti kalau misalnya sudah diinstal dan sudah diactivate, nanti teman-teman setting apa aja yang perlu disetting di bagian Yoast SEO ini. Ada beberapa ya. Nah, di sini di on kan aja, on semuanya, kemudian di save change. Kalau misalnya masih ada yang off, nanti teman-teman on kan saja kayak gitu ya. Kemudian di webmaster tools ini nanti teman-teman untuk Google Verification Code nggak akan saya bahas di sini karena pembahasannya khusus tentang Google Search Console kayak gitu ya. Ini cukup dalam juga pembahasannya, cukup lama. Tapi kalaupun teman-teman nggak isi ini pun nggak ada masalah kayak gitu ya. Nanti mungkin saya akan bikinkan video tersendiri untuk yang akan kita bahas tentang Google Search Console. Tapi kayaknya nggak di channel ini deh, channel yang satu lagi ya, pojokwp.com, pojokwp, channel pojokwp. Nanti teman-teman akan saya buatkan videonya di sana tentang Google Search Console kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya sudah dan perlu di on kan semuanya, kita install lagi untuk plugin yang berikutnya. Oke, untuk plugin yang berikutnya ada namanya WP Rocket. Tapi kalau untuk WP Rocket ternyata udah nggak ada versi gratisnya ya. Kalau versi berbayar $59 per tahun ya, cukup mahal. Tapi kalau untuk kalau misalnya teman-teman mau yang GPL bisa dapatkan dari toko saya. Ini ya teman-teman ya, nanti bisa teman-teman tambahkan aja atau beli plugin GPL ini, tinggal ditambahkan add to cart sebesar 30.000 ya. Ini untuk yang versi fullnya untuk WP Rocket. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau gratisan, saya sarankan pakai namanya Lightspeed ya. Lightspeed, nanti saya akan jelaskan apa fungsinya dari Lightspeed ini.
Nih, Lightspeed Cache. Fungsi dari Lightspeed Cache, WP Fastest Cache sama WP Rocket itu sebenarnya untuk mempercepat website ya. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kalau kecepatan website ini cukup krusial. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk yang mau versi gratisan, karena WP nggak ada versi WP Rocket nggak ada yang gratisan, teman-teman pakai aja Lightspeed Cache atau WP Fastest Cache. Tahu sekali lagi kalau misalnya mau yang versi GPL-nya bisa klik aja linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini teman-teman tinggal install aja, install now kemudian deactivate. Nggak banyak yang perlu disetting dari Lightspeed Cache. Jadi nanti kalau misalnya sudah diinstal dan activate, nanti dia akan muncul menu di bagian atas ini seperti itu. Sudah, biarkan aja dia bekerja ya, nah, dengan sendirinya secara otomatis untuk Lightspeed Cache. Nah, berikutnya yang wajib ini adalah updraft backup. Kalau misalnya teman-teman mau nge-backup website. Nah, updraft itu tulisannya seperti ini. Nah, ini ya, Updraft WordPress Backup Plugin. Saya nggak install karena saya sendiri backupnya dari inian saya ya, dari hostingan saya, karena di hostingan saya juga udah kasih fitur untuk backup website secara otomatis. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum install itu di hostingnya, ini wajib teman-teman pasang ya untuk Updraft first. Nah, nanti teman-teman tinggal install now kemudian deactivate. Fungsi dari Updraft Plus WordPress ini, backup plugin ini untuk membackup. Jadi saran saya setiap kali teman-teman setiap seminggu sekali itu harus langsung di backup untuk website teman-teman. Supaya nanti kalau misal di backup kemudian di download ya untuk data-data websitenya. Jadi kalau misalnya nanti di hack atau di crack atau misalnya nanti di apa namanya rusak kah pada saat teman-teman lagi klik apa gitu, nggak tahu kenapa terus tiba-tiba rusak kah, kemudian hubungin CS ternyata nggak bisa diperbaiki, teman-teman masih punya backupan. Kalau misalnya di backup, saran saya seminggu sekali karena itu nggak terlalu jauh dan masih belum terlalu banyak perubahannya kayak gitu ya. Kalau misalnya 1 bulan sekali di backup ya itu cukup lama, jadi perubahannya udah jauh tuh, biasanya udah banyak banget yang berubah dalam waktu 1 bulan. Ini pernah terjadi di mahirgengklan.com, saya terjadi crash karena saya salah setting kayak gitu ya. Kemudian backupan saya 1 bulan yang lalu, lah itu rempong banget ya untuk editnya lagi kayak gitu. Jadi saran saya seminggu sekali di backup kemudian di download hasil backupannya. Nah, itu dia teman-teman untuk yang wajib nih. Nah, untuk plugin opsional tapi lebih bagus dipasang ini Elementor Pro. Jadi kita untuk Elementor Pro sendiri nanti saya akan bahas di part yang keempat ya, di video part yang keempat khusus untuk Elementor Pro. Kemudian ada header footer code manager. Nah, ini teman-teman di sini header footer seperti ini tulisannya. Nah, ini dia yang teman-teman install elemen header footer. Nah, sebenarnya saya ada 2 macam ya untuk yang install inian apa namanya headernya. Ini saya yang ini nih header footer, beda lagi untuk pluginnya karena ini lebih pakai coding. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai coding, yang ini teman-teman, Elementor Header and Footer Builder. Nah, saya tunjukkan punya saya ya, sebenarnya kurang lebih sama sih dengan yang header footer yang saya tunjukkan yang ini ya. Ini yang versi gratisnya aja install nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, fungsi dari header footer itu nanti teman-teman untuk pasang tracking. Entah itu untuk Google Analytica, Google Tag Manager kah, atau Facebook Pixel kah. Karena kalau misalnya teman-teman mau pasang coding tracking, itu kan harus masuk ke codingan dari theme file editor yang ada di sini ya. Jadi appearance theme file editor, kita lihat nih betapa rumitnya di theme editor ini. Nah, teman-teman harus pasang di bagian sini kayak gitu. Kadang-kadang kita salah pasang, websitenya malah rusak gitu ya. Nah, saran saya teman-teman install tadi header footer ini, header footer builder ini, nanti tinggal pasang, tinggal kopas aja coding trackingnya di situ di plugin ini. Nanti secara otomatis si plugin ini akan menginstalkan ke websitenya teman-teman seperti itu. Jadi jadi aman deh poinnya, nggak ada kemungkinan untuk rusak kalau misalnya kita ubah-ubah codingan dari websitenya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia header footer. Nah, untuk toko online sendiri sebenarnya videonya sudah saya bikin khusus, nanti teman-teman lihat aja seperti apa fungsi dari WooCommerce ya, dari upload produk dan kemudian untuk edit deskripsi dan yang lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin toko online sendiri, ada videonya udah saya bikin ya. Tinggal dilihat aja di channel saya. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan plugin. Berikutnya adalah themes ya.
Nah, tem sendiri sama ya, ada versi resminya sama versi GPL-nya kayak gitu ya. Nanti saya akan rekomendasikan karena di luar sana kan banyak banget themes yang bisa teman-teman pilih. Nah, di part yang pertama atau di video part yang pertama itu saya sudah sarankan ke teman-teman mau bikin websitenya ini website apa gitu ya. Karena nanti akan menyesuaikan entah pluginnya atau themesnya. Nah, ini rekomendasi saya nih sih teman-teman. Dari sekian banyak website yang sudah saya bangun dari berbagai macam jenis website dan banyak sekali jenis-jenis themes yang pernah saya coba, akhirnya saya jatuh cinta sama 3 themes ini yang sebenarnya sudah bisa mencakup kebutuhan dari berbagai jenis website untuk teman-teman kayak gitu ya. Walaupun teman-teman bisa aja bereksperimen pakai themes yang lain kalau misalnya memang teman-teman mau bereksperimen, no problem, nggak ada masalah kayak gitu ya. Atau misalnya teman-teman punya referensi sendiri, menurut gua themes yang ini jauh lebih baik daripada themes dari rekomendasi video ini, no problem, nggak ada masalah, tinggal pilih aja kayak gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk blog, untuk personal blog kah atau blog finansial kah atau blog apapun itu yang isinya kurang lebih semuanya artikel gitu ya, artikel yang nggak terlalu banyak tapi berbobot gitu ya, entah tutorial atau apa ya, blog lah poinnya, atau caper atau kisah nyata atau apapun. Ini saran saya pakai themesnya tipologi itu kayak gini bentuknya, Rianto Astono. Nah, tipologi ini bagus sekali, simple tapi powerful kalau menurut saya. Isinya cuman artikel doang, nah kayak gini ya. Nah, ini cantik kan ya, dia bersih sekali, yang memang khusus untuk artikel-artikel yang orang pengen baca gitu. Tutorial kah, apa itu SEO, kayak gini-gini. Ini cakep banget kalau misalnya teman-teman mau bikin website dalam bentuk blog kayak gitu. Kemudian themes yang saya rekomendasikan kedua, Astra Pro ini banyak banget ya teman-teman ya. Untuk website e-commerce, website bisnis, website pemerintah, kemudian website portfolio, kemudian website pendidikan, website nirlaba, sama forum komunitas. Ini pakai Astra Pro. Kenapa saya sangat sarankan Astra Pro? Yang pertama ringan, kemudian dia juga punya library template yang sangat banyak. Walaupun dia versi free. Apalagi kalau misalnya teman-teman beli yang versi premium. Versi premium teman-teman di linknya saya cantumkan link ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja di Tokopedia. Saya akan diarahkan ke Tokopedia nanti. Untuk kalau misalnya teman-teman mau pakai Astra Pro. Contohnya nih maksud saya apa seperti ini. Nah, nanti di appearance, kemudian kalau misalnya sudah diinstal, nanti akan ada Astra option di sini, tinggal kita klik. Nah, nanti di sini teman-teman, ini saya sudah aktif ya untuk license-nya. Nanti teman-teman di sini ada namanya library dari si Astra-nya sendiri. Nanti teman-teman tinggal pilih nih paket-paketnya apa sih, paket ya atau bentuk themes-themesnya. Nah, ini banyak banget kan pilihan dari si Astra Pro-nya, si Astra-nya sendiri gitu. Ada versi gratisannya, versi gratis juga udah cakep banget kalau menurut saya. Kemudian versi premiumnya apalagi gitu ya. Nah, ini berbagai macam kebutuhan teman-teman. Entah lokal bisnis, kemudian personal care, profesional, ada apa aja, finance, accountant, kemudian personal site, kemudian community, kemudian e-commerce sama blog. Ini banyak banget kebutuhan ya. Walaupun blog saya sarankan tadi pakai tipografi ya. Pakai apa tadi? Tipologi. Nah, ini cara makainya teman-teman tinggal diklik aja, kemudian tinggal diinsert, nanti akan diimport sama mereka dari berbagai page akan dikasih, entah itu homepage-nya kah, about us kah, kontak us-nya kah, tergantung dari template yang teman-teman gunakan atau pilih. Nanti ada apa aja yang akan diinstalkan sama si Astra. Jadi ini cara cepat untuk membangun website pakai Astra ya. Dan saran saya sih pakai Astra Pro karena cukup murah juga harganya. Nanti teman-teman cek aja di Tokopedia dari link yang sudah saya kasih di kolom deskripsi ya. Kayak gitu. Ini Astra Pro, makanya tadi saya sebutkan Astra Pro ini satu themes untuk berbagai fungsi gitu ya. Karena template-nya yang sudah disediakan juga banyak banget sama si Astra-nya sendiri. Kemudian yang terakhir Soledad nih teman-teman. Soledad itu khusus untuk website entertainment, kemudian website portal berita, kemudian ya itu 2. Contoh untuk Soledad sendiri saya ada di ini. Yang ini ada 2 jenis ya. Kemudian ada lagi yang ini. Nah, ada 2
Seperti ini portal beritanya, macam-macam seperti ini. Tampilan depannya pun bisa diubah-ubah ya, nggak hanya yang seperti ini. Entah ininya mau cuma satu slide doang, ini kan ada 4 ya. Mau dimunculkan 2 doang atau 1 doang itu bisa diatur. Ini mau ditampilkan untuk kategori apa, ini kategori apa, sebelum kemudian widgetnya atau main sidebarnya mau apa, itu semua bisa diatur di Soledad. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau bangun website entertainment kah atau portal berita. Ini Stock Now ya. Untuk Stock Now seperti ini, mirip-mirip ya, cuman agak berbeda aja untuk tampilan atau template-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah ini dia Soledad. Nah ini udah teman-teman saya cantumkan untuk saran saya atau rekomendasi saya themes yang teman-teman sesuaikan dengan fungsi atau website yang teman-teman mau bangun. Kalau untuk yang tipologi sama Soledad, teman-teman bisa klik aja di kolom deskripsi, lihat aja seberapa harganya ya. Oke. Dan yang saya sediakan hanya yang GPL ya. Kalau misalnya versi resminya teman-teman tinggal cari aja di Google berapa harganya kayak gitu. Oke. Nah, terus lanjut kalau misalnya teman-teman sudah tentukan nih, gue maunya pengen bikin blog, ya udah tipologi, atau pengen bikin salah satu di ini, Astra Pro atau Soledad atau themes di luar yang lain di luar ini pun teman-teman bisa pakai. Nah, saya akan contohkan dengan menggunakan Astra ya, teman-teman ya. Untuk yang Astra Pro ini saya close dulu. Nah, untuk yang Astra sendiri nanti teman-teman untuk install themes itu gimana? Nanti teman-teman ke appearance, kemudian ke menu themes di sini nanti akan diarahkan ke menu yang ini gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah, nanti teman-teman tinggal add new. Kalau Astra sendiri ada versi gratis ya teman-teman ya. Boleh teman-teman install aja versi gratisnya. Nah, nanti teman-teman cari deh Astra gitu ya. Nah, nanti akan ditampilkan ini. Nah, kalau misalnya sudah di sini nanti teman-teman install kemudian deactivate. Kalau misalnya sudah deactivate sudah aman untuk iniannya, untuk akunnya atau untuk themesnya, sorry. Nah, kalau misalnya sudah nanti teman-teman masuk aja ke Astra option yang di sini. Appearance, kemudian di Astra option yang ini teman-teman klik. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini teman-teman. License saya sudah aktif ya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih seperti yang saya contohkan tadi untuk lihat aja library-nya. Atau kalau misalnya pengen cepat nanti tinggal ke starter template aja. Nanti teman-teman klik starter template ini ya. Ke si library, oke betul, ke si library ini. Itu teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, ini saya nggak akan ubah untuk inian saya ya. Bentuk tem saya karena sudah diinstal gitu ya. Saya akan hanya guide aja teman-teman nanti. Nah, misalnya nih teman-teman tinggal pilih aja misalnya teman-teman gue pengen yang pro karena pengen serius gitu ya. Dan udah diinstal misalnya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih mana. Misalnya gue pilih kayak gitu ya. Ini tinggal diklik aja. Nah, nanti tinggal disesuaikan misalnya dari logonya. Nah, nanti kita tunggu dulu. Kayak gini ya, tinggal logonya apa, kemudian nanti pokoknya disesuaikan aja nih. Saya takut keganti themesnya soalnya karena saya untuk domain yang satu ini udah cukup saya atur juga untuk themesnya. Jadi ikutin aja langkah-langkahnya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah di download atau diimport sama si Astranya nanti akan muncul pesan kalau misalnya iniannya teman-teman sudah terimport kayak gitu untuk themesnya. Tapi kalau misalnya udah terimport biasanya akan ada page yang baru nih. Teman-teman cek aja page di sini. Nah, teman-teman cek aja page di sini kalau misalnya sudah diimport atau belum. Nah, nanti tinggal dicek aja nih. Oh iya, satu lagi ya teman-teman ya. Sorry banget kelupaan. Kalau untuk pakai Astra itu wajib pakai plugin Elementor ya. Nanti akan saya bahas sebenarnya di video part keempat. Aduh, saya lupa banget, maaf. Nah, untuk Elementor sendiri ada Elementor yang gratisan sama Elementor Pro. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Elementor Pro yang versi GPL ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau pakai yang versi license resmi pun ada di deskripsi. Untuk versi resminya sendiri teman-teman cukup mahal ya, tapi saya bisa kasih teman-teman solusi mau pakai yang license resmi tapi murah ada. Nah, ini untuk yang essential plan paling murah ini $59 per tahun. Nah, saya bisa sediakan ke teman-teman, nanti klik aja kolom deskripsi. Nanti kalau misalnya mau license yang resmi itu saya bisa kasih harga yang sangat jauh lebih murah. Nanti klik aja kolom deskripsi ya berapa harganya kayak gitu. Nah, pokoknya jauh lebih murah dibandingkan dengan ini kayak gitu ya. Nanti tinggal dicari tahu aja. Itu ya satu hal yang saya lupa banget, sorry, maaf. Itu harus install plugin Elementor Pro dan Elementor kayak gitu ya. Oke.
Kalau misalnya sudah, nanti teman-teman kita ulangi lagi, cek di page-nya ini, nanti akan ada halaman-halaman baru gitu ya. Nah ini dia. Di About Us kita cek, kemudian di Contact Us kita cek, kemudian homepage kayak gitu, kemudian services, ini semuanya sudah di download. Nah seperti ini About Us dari Astra, nih template yang saya pilih seperti ini. Kemudian untuk ini homepage-nya seperti ini, kemudian services page-nya seperti ini, kemudian team page-nya seperti ini, sesuai dengan template yang teman-teman pilih bentuknya kayak apa, kayak gitu ya. Nah untuk edit-editnya ini nih, gimana cara edit gambarnya, edit bacaannya, nanti di part yang keempat kita akan bahas tentang Elementor Pro ya. Itu basic dari penggunaan Elementor, nanti kita akan bahas di sana karena akan cukup panjang pembahasannya. Nah untuk sebelumnya kita akan bahas ini dulu nih teman-teman nih. Kita akan bahas tentang customize dari themes. Nah customize dari themes, teman-teman pilih di sini appearance, kemudian customize. Kita akan mengkostumisasi sedikit dari si template dari yang teman-teman sudah pilih. Nah ini. Nah sesuai dengan template apa yang teman-teman pilih, untuk customize ini akan berbeda-beda teman-teman ya. Di sini akan saya kasih sedikit saja lihat untuk Astra Pro itu apa aja yang bisa diubah. Nah yang pertama global, ini teman-teman ada tipografi itu bentuk tulisannya ya, bentuk tulisannya mau kayak apa, kayak gitu teman-teman bisa pilih. Kemudian ada colorsnya, ada global palette, ini teman-teman tinggal pilih aja, misalnya color untuk heading 1 apa, color untuk heading 2 apa itu heading 1, heading 2 nanti akan kita bahas di bagian posting. Kemudian kontainernya mau yang seperti apa, tinggal teman-teman pilih. Kemudian desain itu bisa outside sama inside-nya teman-teman pilih. Kemudian button, ada beberapa button yang teman-teman bisa pilih. Kemudian scroll on top, ini biasanya muncul di sebelah kanan atas ini ya posisinya. Kalau scroll on top, kalau misalnya ada tombol, orang klik nanti dia langsung ke atas, diarahkan ke atas kayak gitu. Nah kemudian di sini header builder, header itu bagian atas ini, teman-teman bisa edit di bagian sini. Saya nggak akan jelaskan cara-caranya, tapi saya akan kasih sedikit saja lihat di bagian sini, karena pada akhirnya teman-teman harus bereksperimen sendiri ya. Tenang aja, nggak usah takut rusak gitu ya. Pokoknya klik aja, ubah-ubah, ini yang berubah bagian apa, nih yang berubah bagian apa. Karena hanya dengan cara itu teman-teman akan bisa gitu ya. Jadi jangan takut bereksperimen. Kemudian breadcrumb nggak perlu. Kemudian blog page di single post itu dia untuk postingan ya, untuk artikel, untuk halaman artikel maunya kayak apa, bisa dibentuk di bagian sini. Kemudian ini banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman bisa teman-teman edit. Nah yang paling penting sebenarnya di sini nih, site identity untuk logo sama icon ya. Nah, title set sama logo setting nanti teman-teman pilih. Nah, ini kan saya logonya seperti ini ya. Yang bagian sini teman-teman tinggal pilih. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Ada identity ya. Di identity nanti ada site icon, mau kayak apa site iconnya, icon kecilnya ya. Kemudian dan berbagai macam menu-menu yang ada di themes dari si Asta. Sekali lagi ini tinggal di teman-teman coba-coba aja, tinggal teman-teman bereksperimen yang perlu diedit dari websitenya teman-teman ya. Saya hanya tunjukkan di sini ada fitur-fiturnya, ada apa aja. Teman-teman tinggal eksperimen sendiri sesuai dengan websitenya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pilih yang tipologi itu nggak banyak yang perlu diatur di bagian sini karena dia simple sekali untuk blog. Memang khusus untuk blog itu cakep banget sih iniannya Pak themesnya. Tapi kalau untuk Soledad ini jauh lebih banyak, tapi keuntungan dari Soledad itu biasanya kalau misalnya teman-teman klik di bagian header builder misalnya. Nah, di sini dia biasa bagian atasnya itu ada tulisan dan ada iniannya, ada tutorialnya. Jadi, teman-teman tinggal lihat aja tutorialnya kayak apa, kayak gitu ya untuk ngatur-ngatur websitenya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai Soledad kayak gitu. Disesuaikan semuanya sesuai dengan website dan kebutuhannya teman-teman ya. Saya nggak akan secara spesifik untuk untuk share di sini karena pasti akan berbeda-beda nih kebutuhannya teman-teman kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya perlu kita bahas adalah untuk mengatur halamannya ini teman-teman nih, untuk page-nya itu loh.
Jadi nanti kan ada homepage ya. Di sini homepage, nanti kita akan view, kan bentuk awalnya seperti ini nih. Bentuk awalnya seperti ini homepage-nya ya. Pasti kan kita nggak mau nunjukin gambar yang ini ya, gambar bawaannya dari si Astra kan. Kita pasti pengen ubah atau kata-katanya pengen kita ubah, atau misalnya atau bahkan desainnya yang mau kita ubah sedikit gitu. Nah, ini kita pembahasannya di part yang keempat. Kita akan bahas di part yang keempat atau chapter keempat tentang Page Builder Elementor secara lengkap. Kita lanjut ke part yang keempat ya.